lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang saya banggakan, ini adalah pertemuan kita yang ke-13 ya. Kalau saya tidak salah hitung, 13. Artinya sudah semakin dekat dengan akhir perkuliahan. Kita masih menyisakan 2 topik ya hari ini, yaitu balance scorecard, dan minggu depan kita akan bahas mengenai manajemen keuangan di strategic management. Jadi insya Allah tidak terlalu sulit untuk materi minggu depan. Nah, untuk materi hari ini itu juga sebenarnya tidak terlalu sulit, hanya butuh pemahaman lebih lanjut ya. Nanti akan saya jelaskan apa urgensi dari kita membahas mengenai topik kita pada siang hari ini ya, yaitu balance scorecard. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang sangat saya banggakan, artikel ini ditulis oleh Kaplan dan Norton. Ya, ini adalah 2 akademisi atau 2 praktisi ya yang memang sangat famous ya, sangat terkenal. Apalagi ketika membahas mengenai balance scorecard. Jadi sebenarnya kalau mau disimplifikasi, balance scorecard ini adalah instrumen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Apakah itu perusahaan yang berorientasi untuk mendapatkan profit atau profit oriented, atau perusahaan yang non profit oriented. Jadi balance scorecard ini ya sekali lagi adalah instrumen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Maka kalau teman-teman perhatikan di dalam balance scorecard ini nanti ada beberapa perspektif ya. Ada 4 perspektif yang akan kita bahas. Namun sebelum kita lebih lanjut lagi, tolong semuanya disamakan dulu frekuensinya. Kita membahas mengenai balance scorecard ya. Jadi materi yang kemarin sementara ditinggal dulu gitu ya. Jadi siang ini kita akan bahas mengenai balance scorecard. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ini adalah kartu skor yang diseimbangkan gitu ya, kurang lebih ya, balance scorecard atau BSC. Nah, ini adalah salah satu instrumen ya atau alat atau tools yang sangat sering digunakan di dalam perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Jadi saya berpesan tolong teman-teman benar-benar bisa menguasai apa itu balance scorecard. Tidak banyak kakak-kakak kelas Anda itu menulis tentang balance scorecard di skripsinya. Siapa tahu nanti dari teman-teman yang mengambil mata kuliah ini ada yang berkeinginan untuk mengevaluasi firm performance atau kinerja perusahaan dengan menggunakan 4 perspektif yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton. For your information, teman-teman, artikel ini adalah artikel yang saya pilih dan sudah terbit di Harvard Business Review ya, HBR. Ini adalah salah satu publisher yang sangat terkenal ya, apalagi ini yang menerbitkan adalah dari Harvard ya. Jadi kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, kredibilitasnya, akuntabilitasnya tidak perlu diperdebatkan lagi, sehingga saya hanya minta teman-teman untuk berusaha memahami apa itu balance scorecard. Nah, singkat cerita nih teman-teman, karena tadi adalah yang pertama kata kuncinya balance scorecard itu adalah instrumen untuk mengevaluasi kinerja. Kenapa harus dievaluasi? Ya, jawaban sederhananya, kenapa perlu dievaluasi? Supaya pihak eksekutif atau manajemen di top manajemen level itu bisa mengetahui apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai, apa tantangannya,
apa yang harus dimaksimalkan, ya, apa yang harus diminimalkan dan seterusnya. Sehingga tujuannya atau endingnya adalah untuk mencapai tujuan atau target yang ditetapkan oleh pihak top management level. Seperti itu ya. Makanya perlu ada balance scorecard yang mengevaluasi kinerja perusahaan. Nah, apa saja? Nah, ini mungkin saya perlu view-nya saya rotate. Oke, sudah bisa tampak teman-teman. Ini juga ada ya di materinya ya. Nah, ada 4 perspektif teman-teman. Yang pertama adalah financial, ya. Kemudian ada yang kedua customer. Yang ketiga ada internal business process. Yang keempat adalah learning and growth. Ini yang paling bawah ya. Jadi kalau disusun secara piramida, yang paling mendasar adalah learning and growth. Ya, di sini ada kata kuncinya teman-teman. Ya, to achieve our vision, untuk mencapai visi kita ya atau visi perusahaan, how will we sustain our ability to change and to improve ya. Bagaimana kita bisa membuat atau menjaga kemampuan kita atau meningkatkan kemampuan kita untuk apa? Untuk merubah dan meningkatkan kinerja kita. Maka di sini adalah learning and growth. Ini buat siapa? Ini adalah buat internal tentunya ya, buat SDM, buat para employment. Seperti itu ya. Itu yang pertama kalau dilihat dari secara piramida. Nah, di layer berikutnya itu ada internal business process. Ya, di sini to satisfy our shareholders and customers. What business process must we excel at? Jadi proses bisnis internal itu nanti ada rincian-rinciannya teman-teman. Intinya bagaimana kemudian perusahaan mengelola atau mengorganisasi tahapan-tahapan dalam lini manajemennya. Kemudian yang ketiga adalah customer. Customer itu siapa? Customer itu adalah pengguna dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Ini sangat penting. Kalau kita tidak menilai bagaimana customer kita tidak pernah tahu bagaimana produk atau jasa kita itu di mata konsumen, seperti itu. Nah, harapannya ketika sudah ada pembelajaran dan pertumbuhan ya dari karyawan ya, dari employee, kemudian ini bisa meningkatkan internal business process, kemudian bisa meningkatkan customer, maka ini akan mengarah pada peningkatan keuangan, seperti itu. Ya, jadi tetap di puncak piramidanya itu adalah keuangan. Ya, jadi mohon diingat-ingat ada 4 perspektif. Ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama adalah learning and growth, ya, pembelajaran dan pertumbuhan. Maksudnya di sini adalah bagaimana kemudian kita bisa mengevaluasi kemampuan, kecakapan, kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia kita, sumber daya insani kita. Nah, dari sini diharapkan maka akan tercipta proses bisnis internal yang baik, bisa meningkatkan customer satisfaction, baru kemudian kita bisa meningkatkan profitabilitas yang tercermin dari finansial perspektif. Nah, itu adalah inti dari apa yang kita bahas pada siang hari ini, teman-teman. Jadi, kurang lebihnya, kalau teman-teman, Pak, kartunya yang mana? Nah, kan judulnya kan balance scorecard ya, kartu. Ya. Jadi, di sini teman-teman dihadapkan, namanya kan tadi kan ini, kartu gitu kan. Dan ini adalah instrumen penilaian. Berarti nanti kita yang akan menilai, ya, apakah ini sudah sesuai dengan target yang kita harapkan atau belum. Seperti itu. Biasanya yang paling sederhana adalah membandingkan antara target, ya, target dan realisasi. Makanya di sini sangat penting sekali kita mengetahui kalau misalkan dari keuangan ini kira-kira yang diukur apa, dari konsumen ini yang diukur apa, maka
kita tidak hanya membaca dari apa namanya ini ya, bahasanya adalah model ini saja, tapi kita juga harus membaca secara mendalam turunan-turunan atau penjelasan dari masing-masing perspektif tersebut. Ya, ini saya kembalikan dulu. Oh, malah kebalik. Sebentar. Oke, jadi contoh misalkan ya, teman-teman ya, di sini kan tadi ada finansial. Nah, ini juga nanti ada kaitannya dengan besok ya akan kita bahas. Tapi setidaknya yang namanya finansial itu berkaitan dengan ada 3 tahapan. Pertumbuhan yang cepat, kemudian ada sustain, dan kemudian ada harvest. Harvest ini biasanya untuk memanen ya. Artinya kalau misalkan produk atau jasa kita katakanlah sudah berada di posisi yang mature, mungkin sudah saatnya ini dipanen gitu ya. Ini kebalikan dari investasi. Investasi lawan katanya adalah divestasi, seperti itu. Kemudian berikutnya saya akan ajak teman-teman. Nah, di sini adalah ukuran-ukurannya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada yang menanyakan, Pak Izra, kan saya mau mengambil skripsi tentang pengukuran kinerja perusahaan, Pak. Nah, terus gimana, Mbak, gitu kan? Oh, terus gimana, Mas, gitu kan? Ada beberapa yang tanya. Kita ngukurnya pakai apa, Pak? Oke, sekarang teman-teman saya kasih artikel, ya. Terus kemudian saya minta mereka untuk baca ini, ya. Jadi contoh misalkan untuk growth stage di sini kan sudah ada apa namanya, ada proksinya. Proksi itu adalah yang mewakili ya. Contoh misalkan di tahap growth ini ada namanya sales in new market and to new customers ya. Atau misalkan di financial objective ini ada sudah ada indikatornya, return on capital employed. Pak, kita tahunya biasanya ada ROI, ROA, kemudian ada ya ROI, ROA, ROE gitu ya. ROCE ini atau return on capital employed ini juga sama ya. Bukan sama. Ini adalah bagian dari rasio untuk mengukur profitabilitas. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, mudah-mudahan ini teman-teman tidak lupa ya kalau yang namanya ROCE ini dihitung dari EBIT ya, earning before interest and tax dibagi dengan hasil pengurangan total aset ya dengan current liability. Ya, besok kita bahas deh lebih lanjut karena di bagian rasio keuangan ya. Tapi paling tidak kalau teman-teman nanti menemukan kok ada ROCE, ada ROCE, jangan bingung ya. ROCE itu adalah tadi ya, return on capital employed atau biasanya ROIC, return on investment employed gitu ya. Jadi apa namanya? Ini adalah rasio yang untuk menghitung seberapa apa namanya? Seberapa besar perusahaan itu memperoleh keuntungan dari modal yang telah diinvestasikan. Nah, karena teman-teman ini adalah manajemen keuangan syariah, ya kayaknya rasio-rasio seperti ini sudah selayaknya, sudah sewajarnya untuk teman-teman kuasai. Lagi-lagi saya minta untuk tidak menghafal, tapi memahami. Ya, oke, itu minggu depan aja kita bahas ya. Itu contoh-contoh aja tadi, itu untuk yang finansial. Jadi begini, teman-teman, setiap, kan tadi ada 4 perspektif ya. Jadi ada financial, kemudian ada customer, kemudian ada internal business process, yang keempat adalah learning and growth. Ya, jadi masing-masing perspektif ini itu punya proksi, ya, punya indikator-indikator. Maka tadi
Maka kenapa kemudian dikatakan sebagai kartu? Berarti nanti kita akan membuat beberapa kartu. Jadi kartu untuk learning and growth, kartu untuk kartu untuk internal business process, kartu untuk customer, kartu untuk financial. Nah, baru kemudian kita tentukan key performance indicator-nya atau indikator-indikatornya. Kita ingin mengklaim bahwa kita sudah melakukan learning and growth, itu apa indikatornya? Kita ingin mengklaim bahwa performa kinerja keuangan kita itu meningkat dari tahun sebelumnya. Itu indikatornya apa? Nah, itu yang kemudian harus teman-teman tentukan. Nah, dalam kesempatan ini atau secara teori atau di dalam mata kuliah ini, saya akan bekali semuanya. Besok rasio-rasio keuangan itu saya akan kasih semuanya. Tinggal kemudian nanti teman-teman yang akan gunakan. Karena biasanya kalau di dalam penelitian ya tidak mungkin semuanya teman-teman pakai gitu ya. Kecuali untuk laporan kepada pimpinan, teman-teman menghitung semua rasio-rasionya seperti itu. Tapi kalau untuk penelitian kan terlalu banyak kalau misalkan menggunakan rasio semua itu gitu ya. Mana-mana aja nanti yang relevan. Nah, kan kalau sudah teman-teman bisa menentukan indikator, ya teman-teman akan lebih mudah. Karena misalkan ya di dalam penelitian pun kalau kita tidak bisa menentukan indikator, bagaimana kita bisa mengukur itu? Contoh misalkan kita mau mengukur berat badan. Orang kalau mengukur berat badan itu kan pakai timbangan ya, bukan pakai termometer. Maka misalkan nih, saya mau mengukur customer satisfaction, mau mengukur kepuasan pelanggan. Pakai apa ngukurnya? Nah, itu yang kemudian kita bahas ya, proksi-proksinya itu. Paham ya sampai di sini teman-teman. Nah, indikator-indikator itulah yang teman-teman harus pahami dari artikel yang mungkin tidak terlalu panjang lah ya. Contoh misalkan di bagian customer. Sebenarnya ini sudah sangat sangat bagus sekali artikelnya ya karena ini memang ditulis dari sudah dipublikasi dan dipakai dan diadopsi oleh banyak perusahaan. Ya, contoh misalkan ini ya. Jadi teman-teman di sini ada namanya customer perspective ya. Bagaimana perspektif konsumen seperti apa ya terkait dengan nilai ya. Kita sudah banyak banget membahas mengenai nilai. Nah, di sini ada indikator-indikatornya. Kalau kita mau mengukur mengenai produk service, maka kita bisa menggunakan keunikannya, kegunaannya, kualitasnya, harganya, waktunya, seperti itu. Kalau kita mau mengukur kepuasan konsumen, di sini ada image. Ya, biasanya orang puas itu kalau kemudian dia mau pakai, ya, dia akan pakai, ya, dia akan beli lagi, ya, seperti itu. Terus bagaimana customer retention? Ini bagaimana kita mengikat supaya customer tidak menghilang. Ya. Nah, ada namanya ukurannya adalah convenient, ada trust, ada responsive. Nah, ini yang kemudian diukur. Begitu teman-teman. Jadi kenapa dibilang kartu ya tadi karena banyak indikator-indikator ya yang harus diukur ya untuk membandingkan target dan realisasi. Nah, ini tadi ya dari financial, kemudian ini ke customer. Nah, ini juga ada internal business process ya, bagaimana proses bisnis internal. Ingat, yang namanya proses bisnis itu adalah dari mulai input, proses output. Ini juga sudah kita bahas, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, kita punya namanya value chain. Ya, value chain. Value chain yang paling sederhana yang dikemukakan oleh Michael Porter dari mulai inbound logistik ya. Artinya dari awal produk itu dipesan ya, masuk ke mana? Masuk dari supplier, kemudian diolah, kemudian jadi produk, kemudian didistribusikan ke supplier ya, kemudian sampai ada namanya layanan purna jual seperti itu. Sama kalau ini dibagi ada innovation cycle, ada operation cycle, ada post sale service cycle. Ya, ini nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Yang kemudian di sini ada learning and growth ya. Apa yang bisa menjadikan sebagai ukuran ya? Di sini learning and growth ini biasanya terkait dengan pengembangan SDM ya. Bagaimana kemudian kita bisa memotivasi SDM ya. Di sini
kartu-kartu indikatornya itu bisa kita desain, harapannya bisa mengukur learning and growth seperti itu ya. Contoh misalkan di sini ini saya coba kuningkan ya. Organizational learning and growth come from three principal source: people, system, dan organizational procedure. Ingat teman-teman, pembelajaran dan tumbuhnya sebuah organisasi itu datang dari tiga sumber yang sangat prinsip ya. Yang pertama people, ya, kemudian sistem, dan ada prosedur. Ya, jadi bisa dikatakan yang namanya learning and growth ini adalah pengembangan skill, ya, kemudian memberikan aksesibilitas untuk pengembangan karir, ya, kemudian juga training, ya, pelatihan, ya, training for trainer, itu semuanya itu bisa ditentukan, ya. Makanya ada beberapa teman-teman, misalkan kakak-kakak tingkat yang mau ambil ini untuk deskripsi, saya bilang tolong ambil indikator-indikator yang bisa dikuantifikasi. Kalau cari indikator-indikator yang tidak bisa dikuantifikasi, ini agak susah karena prosesnya butuh waktu. Ya, kok begitu Pak? Iya, kita juga harus realistis menentukan indikator-indikator. Kalau misalkan itu sifatnya kualitatif, artinya teman-teman harus terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan itu tidak mudah, ya. Teman-teman harus datang, temui gitu kan narasumber yang bersangkutan, ya. Belum tentu kemudian mereka berkenan, belum tentu mereka menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kita tanyakan dan seterusnya. Maka carilah indikator-indikator yang memang bisa dikuantifikasi tanpa mungkin kita harus datang ke untuk melakukan wawancara dan seterusnya atau observasi langsung. Makanya ini juga yang menjadi alasan kenapa banyak yang menggunakan metode kuantitatif, ya, data sekunder. Data primer pun yang saya gunakan untuk publikasi itu juga data primer yang bisa dikuantifikasi, ya, tanpa harus melakukan in-depth interview seperti itu. Jadi saya mengukur bagaimana orang itu mempersepsikan berwakaf mudah dengan bantuan dari mobile banking dan seterusnya. Jadi teman-teman, di bagian akhir saya ingin menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja perusahaan, tidak semuanya itu diukur dengan pendekatan yang berkaitan dengan keuangan atau financial indikator, tapi juga ada non-financial indikator. Ya, makanya kemudian kenapa balance scorecard ini termasuk salah satu alat atau tools unggulan yang sering diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar, karena tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, tapi non-keuangan itu juga bisa dimasukkan ke dalam indikator-indikator pencapaian suatu kinerja. Demikian, teman-teman. Nanti untuk pendalamannya, teman-teman bisa gali lagi. Ini mohon maaf, waktunya saya terbatas, tapi mudah-mudahan kesimpulan sederhana ini, penyampaian saya yang singkat padat, mudah-mudahan ya ini bisa membantu untuk memberikan pemahaman terhadap materi yang kita bahas pada siang kali ini. Ini juga merupakan bagian dari kesimpulan teman-teman ya. Jadi tadi ya, learning and growth ini seperti piramida ya, ada employee skill, kemudian internal ada proses quality, ada proses cycle time, one time delivery, ya, customer loyalty. Jadi puncaknya adalah bagaimana kita membuat customer itu menjadi customer yang loyal, seperti itu. Baru kemudian di aspek finansialnya adalah return on, O-nya itu adalah on ya, return on capital employed. Jadi kita ingin membandingkan atau mengukur, mohon maaf saya ulangi lagi biar teman-teman paham, return on capital employed. Jadi untuk mengukur dana yang sudah diinvestasikan itu seberapa besar ya kita bisa mendapatkan keuangan, mendapatkan profit dari modal atau
Ya, modal yang diinvestasikan. Untuk rumusnya kita akan bahas besok di pertemuan minggu depan, khusus membahas mengenai rasio-rasio keuangan. Seperti itu. Demikian teman-teman, mohon maaf saya harus segera bergabung dengan pimpinan yang lain untuk membahas dan mendiskusikan mengenai salah satu proyek yang akan kita kembangkan di UIN Sunan Kalijaga. Mohon dukungannya, dan untuk absen hari ini saya minta teman-teman tolong nanti perwakilan dari semuanya akan saya lihat dari, jadi sebenarnya mohon maaf teman-teman, saya juga butuh dukungan, bukan saya sebenarnya, UIN Sunan Kalijaga juga butuh dukungan teman-teman. Tolong teman-teman komen di akun YouTube-nya UIN Sunan Kalijaga yang meliput hotel University Hotel. Jadi tolong teman-teman berikan komen ya, komennya saya harapkan yang bagus-bagus. Nanti untuk presensinya saya akan mencoba melihat dari situ. Ya, jadi saya butuh bantuan teman-teman dan absensi kali ini ya. Jadi saya yakin teman-teman tidak keberatan untuk membantu UIN ya, dalam hal ini University Hotel. Jadi tolong masuk ke channel YouTube-nya UIN, kemudian cari tayangan akun YouTube, video YouTube, ya boleh pilih mana aja. Nanti saya dan tim yang akan melihat dan akan menjadikan itu bagian dari presensi untuk pertemuan pada siang hari ini. Mohon setiap ketua kelas membantu saya untuk mensosialisasikan kepada teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung pada kesempatan ini. Begitu teman-teman, terima kasih atas waktunya dan maklumnya. Mohon bantuannya untuk bersama-sama membuat University Hotel atau membantu UIN Sunan Kalijaga untuk bertahan dari badai pandemi dan kepindahan bandara yang belum ada solusinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Izra. Baik, selamat beristirahat. Jangan lupa presensinya di akun YouTube. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, saya izin pamit ya. Baik Pak.